tadi itu di sebelah sana itu, tadi sebelah sana itu kan ada parit, sebelah sana ada parit, ya di tempat itulah, di tempat itulah. Sini nih agak ke tengah nih, nah, iya di situ. Itu sumbernya ada di sana sebenarnya, Mas. Di sana ada kan ada seperti lubang kayak gua itu. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Semoga Anda semua sehat selalu, bahagia, selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam ini saya berbahagia sekali. Jadi ceritanya itu saya kedatangan teman, lama sekali kita berpisah. Dulu itu teman sekerja dengan saya. Beliau mempunyai cerita tentang sebuah misteri yang ada di tempat ini. Narasumber yang saya panggil untuk kesempatan kali ini, beliau adalah dari Tegal, Jawa Tengah. Oke, silakan Mas Dani. Ini teman saya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak ketemu. Ya lama banget, bro. Bagaimana kabar keluarga? Ya, alhamdulillah sehat juga. Jadi teman-teman, Mas Dani ini kerjanya jahit, tapi dia itu senang juga dengan yang namanya nangkep burung malam-malam. Kadang dia juga suka jalan-jalan sendiri kemana dia kalau mau. Dia pasti alam. Nah, begitulah ceritanya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mempersembahkan sebuah cerita beliau. Monggo Mas, jenengan sing cerita awal mulanya itu bagaimana sampai ada terjadi sesuatu yang mungkin kalau dibilang itu ya di luar nalar, teman-teman. Oke Mas, monggo jenengan cerita Mas. Kita ngobrol santai saja, nggak masalah. Ya waktu itu kan lagi main ya di daerah sini juga di Banjarnegara. Lagi habis mandi lah sore-sore, sekitar jam 5 sore lah. Sepulang mandi, lihat burung mau pada tidur. Oh, ceritanya itu menjelang maghrib apa gimana? Ya, biasanya burung itu kalau mau tidur kan menjelang maghrib. Iya, menjelang maghrib. Nah, kebetulan ada indukan burung bawa anakan gitu. Nah, saya perhatiin sampai dia tidur lah, gampangan bilangnya. Nah, setelah udah dipastikan tidurnya di situ, di tempat itu yang saya lewatin. Nah, malamnya saya datangi lagi sama teman. Nah, itu saya coba tangkap. Niatnya mau nangkap. Nah, niatnya emang ditangkap burungnya. Kena juga. Kena juga 2 anakannya tapi sampai saya rawat. Sampai ibaratnya sampai gacor lah dulu. Iya. Nah, setelah itu kan saya kembali lagi tuh ke tempat mandi yang saya tadi mandi. Nah, pas sore tadi itu. Iya. Pas malamnya tuh kan mau diajakin teman main krambol di tempat teman. Oh. Iya, saya ikut. Nah, kebetulan kan ngelewatin parit kecil ya yang ada jembatan bambu lah. Ya paling enggak, itu berarti ceritanya mungkin habis
habis nangkap burung. Habis maghrib. Iya, habis maghrib. Habis maghrib. Terus kamu ke tempat yang buat nangkap burung itu lagi. Iya. Terus lewat jalan itu ke tempat yang buat main karambol atau gimana? Bukan, jadi kita ngelewatinya ke tempat yang saya mandi. Oh, lewat kali Pancur, teman-teman. Iya. Kali Pancur. Cuma kan iya. ada parit kecil lah. Ya, biasanya kalau kali Kalau di kampung-kampung kan ada jembatan iya, parit. dari bambu ya. Terus ada apa itu di kali itu? Nah, setelah saya nyebrang parit, saya tuh kaget. Kagetnya kenapa? Kok ada kodok? Tunggu dulu. Oke, teman-teman, jangan lupa ya. Seru ini ceritanya. Jangan lupa yang baru nonton channel Carla, silahkan subscribe, komen, like, share, karena itu gratis. Nah, terus gimana tadi? Nah, Melihat apa itu jenengan? pas saya lihat itu ada kodok buduk, nggak wajar gedenya. Kakak. Iya. Tapi Oh. buduk. Buduk itu apa? Buduk? Buduk itu ya apa sih bahasa Indonesianya? Gampangannya ya nggak rata lah permukaan bentuk tubuhnya, kulitnya kayak gitu. Oh, gitu. Biasanya kan kalau yang biasa-biasa itu kan kecil, emang katanya sih itu beracun kayak gitu. Kalau di sini sih ada paling, tapi segini lah. Nah, teman-teman. itu mah lebih besar dari situ. Gede ya? Gede. Hmm. Mungkin sempat inilah gede. Iya. Nah, saya juga sampai merinding dari bawah kaki sampai ubun-ubun itu merinding. Merinding. Bukan nggak biasa lah saya merinding kalau ya masalah teman-teman nggak bisa ngelihat barang-barang seperti itu. Ya lumrahnya hewan kalau malam kan. Ya tapi mungkin itu hewan yang luar biasa lah gitu. Terus habis itu, nah habis itu kan saya kamu tangkap nggak? enggak lah, ngapain tangkap, orang kita juga merinding. Ya bukan masalah takut namanya. Dianya takut, gimana dianya? Ya dianya diem aja di situ, kayak yang halangin jalan gitu. Oh. Saya juga kaget tuh waktu kenapa ini nggak loncat waktu di center gitu. Ya biasanya kalau malam-malam kan kalau ada hewan apa kan kita senterin itu kan dia terus menghindar. Kalau hewan bener-beneran. Iya, itu mah enggak, malah di tengah jalan ibaratnya. Gitu. Terus Malah gimana? kita yang ke samping lewat jalannya, nggak ngelangkahin dia gitu. Takutnya ada apa-apa lah. Kan kita bukan orang sini. Iya. Terus? Nah setelah itu kan sama temen lewat yang saya tadi mandi itu di Pancuran. Nah berhenti di situ ngobrol. Nah dari pembuangan air Pancuran itu kan ada seperti kali lah. Tadi pas kamu ke situ temennya lihat juga nggak itu? Ya lihat. Sama aja ngeliat. Lihat. Temen juga kaget, keheran-heranan. Oh gitu. Terus? Nah setelah di tempat Pancuran itu temen saya nyenter tuh dari pembuangan air pemandian yang saya mandi. Ternyata di situ banyak lele. Iya, lele lokal kalau orang Jawa sini bilang. Lelenya juga nggak besar-besar, paling sejempol kaki lah. Paling besar. Ada berapa itu? 1, 2? Bukan 1, 2, banyak lah. Kayak koloni mungkin ya? Ya bukan, mungkin yang bisa dikatakan kayak gitu, rombongan lah. Nah saya iseng sambil ngerokok di situ sama temen. Saya niatnya mau ambil lah, siapa tahu bisa diambil. Ternyata dia masuk ke lubang. Lelenya iya, nggak ada yang dapet satupun. Nah setelah kita habis sebatang rokok, terus temen ngajakin pulang. Niatnya kan kita mau kerambol. Nah kita pulang setelah di tempat teman. Oke, berhenti dulu teman-teman. Oh ya, saya mau kasih tahu juga
sekarang itu teman saya ini YouTuber juga. Alhamdulillah dia udah punya channel. Namanya apa Mas channelnya Mas? Ya Mas, siapa tahu ini teman-teman saya juga mau. Aket Petualang 87. Oke, Aket Petualang 87. Silahkan Anda yang penasaran bisa melihat video-videonya. Di situ ada petualangan-petualangan yang mungkin lebih seru lagi. Oke, tadi terus gimana itu? Nah, setelah di tempat kita udah lagi main nih Kromol, ceritanya kan kita mau ngerokok lagi nih. Nah, saya ngerokok saku jaket saya nih. Bukan yang saya pakai sweater ini jaket Ya, tapi ya. Iya. Nah, di situ saya kaget juga. Rokok nggak ada, kita raba-raba gitu. Nggak ada. Kok bisa? Lah makanya itu saya heran, padahal sebelum kita pergi dari tempat pemandian tadi yang ada lelenya, udah saya jelas masukin kantong. Itu Benar, kamu nggak lupa pas waktu benar, itu. malah saya sama temen itu diperiksa lagi di tempat di situ gitu. Takutnya ada yang ketinggalan. Oh iya. Kayak gitu. Jadi udah dipaksain udah nggak ada yang tinggalan. Pas udah lagi main mau ngerokok, nggak ada rokok gitu. Terpaksa balik lagi dicari itu, nggak ada juga rokok. Saya sampai buka jaket, dicari di kantong celana, nggak ada. Nggak ada. Saya juga heran itu di situ juga. Nah, setelah ya nggak tahu di pikiran saya gimana, saya kepingin nangkep lele lagi di situ. Nah, setelah lelenya emang gak pernah dapat gitu. Tahu-tahu udah ada di samping saya. Apanya? Rokok. Coba. Bisa ya? Ya makanya itu saya juga heran. Bisa ada di samping saya, di tempat saya tadi duduk. Itu kira-kira jam berapa itu Mas? Ya sekitar ya masih sore lah, sekitar jam 10-an 10 malam. Heran ya juga, teman saya mau lebih heran, kok bisa gitu sampai bilang kayak gitu. Padahal udah dicari ya. Padahal udah dicari center 2, masa nggak ketemu, kan heran. Jangan-jangan diminta itu sama Ya. kotak yang besar itu. Nggak tahu juga sih, mungkin pengen ngerokok apa gimana.
teman-teman, ini ceritanya kita lagi di lokasi tempat yang ada lelenya itu tadi. Jadi disinilah ini teman saya yang namanya Mas Dani menemui hal-hal keganjilan. Kamu masih ingat Mas tempatnya di mana Mas? Ya masih. Pas hilang rokoknya. Ini belakang. Cuman kan dulu tempatnya nggak digali. Ini bekasnya kan ada galian tanah. Dulu kan nggak kayak gitu. Pun bekas hujan juga ada tanah uruk-urukan. Oke teman-teman, ini saya masuk ke sini merinding ini. Merinding, nggak tahu kenapa. Mungkin ada sesuatu yang Ya minta eksistensi atau iya. Tadi waktu mulai ini nggak membohongi publik, ini memang benar. Apa, kita berdua ada di tempat yang namanya Kali Pancur Kliwon. Jadi di sini itu juga di belakang saya ini namanya Kali Pancur Kliwon, tempat pemandian umum. Dulunya sih saya belum lahir, mungkin ini sudah ada tempat pemandian. Ini ceritanya dari versinya Mas Dani itu seperti tadi. Itu di sebelah sana itu tadi, sebelah sana itu kan ada parit. iya. Sebelah sana ada parit. Ya di tempat itulah. Di tempat Mana itulah. agak sini nih, agak ke tengah nih sini. Nah, iya di situ. Iya. Itu sumbernya ada di sana Iya sebenarnya. Mas. benernya mah. Di sana itu kan ada seperti lubang kayak gua itu. Itu seperti di sana lubang yang katanya ada banyak lele lokalnya, ya seperti itu. Ya makin hilang, nggak tahu kenapa. Ya mungkin namanya makhluk gaib kan, makhluk yang tak kasat mata. Itu kadang dia datang, kadang dia pergi. Tapi sih saya percaya mungkin di sekitar sini Tetap ada. tetap Ini saya ada. di belakang saya ini juga saya merasa ini. Yang merinding, Cuman yang namanya merinding kan Apa-apa. dibuat-buat. Yang namanya merinding itu nggak bisa dibuat-buat. Iya, Itu iya. karena ada gesekan energi. Kata orang-orang yang pintar itu ada gesekan energi. Oke Mas, apa yang jenengan rasakan di sini Mas? ya kalau untuk sekarang sih ya mungkin karena gimana sih ya, karena udah membaur ya dengan lingkungan di sini, jadi udah terbiasa lah, nggak merinding kalau buat saya mah. Cuman awal-awal kita turun Pas tadi tadi mau masuk. ya sebelum masuk itu udah merasakan, terus izin dulu. Nah udah pas ngelewatin pohon bambu di situ. Gitu. Tapi udah sekarang mah udah nggak merinding. Cuman kalau di belakang saya nih, ini saya rasakan itu ada. Apa itu Mas? Ya belum kelihatan tapi masih samar-samar. Ada lah di belakang lagi ngeliatin kita. Oke. Kalau untuk penampakan takutnya terjadi sesuatu lah. Enggak. Ya walau alam, kalau mau nampak ya nampak, mau eksistensi ya eksistensi silahkan. Takutnya itu takut yang ditakutkan itu. Jangan sampai ganggu. Nah Paling ya itu aja. Kayak saya di sini kan istilahnya kan tadi saya sudah minta izin ke sini. Intinya ya saya mau ambil lokasi buat video YouTube kayak gitu. Oke. Ini ceritanya dari Mas Dani, versinya Mas Dani, karena banyak sekali yang mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa di tempat ini. Mungkin seperti itu dulu, atau mungkin kita bisa mengambil hikmahnya apa Mas? Ya. Apa mungkin kita harus istilahnya sopan santun dimanapun tempat? Itulah Kita udah pasti. berada. Monggo jenengan yang ngomong. Dimanapun kita berada, mau di lingkungan kita sendiri,
ibaratnya kalau ada tempat-tempat yang lebih tua dari kita, ya kita tetap harus sopan lah. Harus minta izin dulu yang ada terlebih dulu di sini gitu. Jadi nggak sembarangan kita main nyelonong aja. Intinya ya kita harus sopan santun lah, itu aja. Jangan sembrono jadi orang. Ya. Jangan lupa minta perlindungan selalu. Nah, itu udah pasti. Percaya saja teman-teman, yang namanya kekuatan dari Allah itu nggak ada yang bisa menandinginya. Jadi kita harus apa istilahnya ya? Yakin Sama Sang Pencipta. Beliau pun makhluk, semua makhluk yang nggak kelihatan di sini pun beliau itu ya istilahnya tunduk dengan Allah beserta malaikat dan mungkin para wali-wali. Ini tempatnya ya seperti ini sekelilingnya ini Hutan hutan bambu ya Mas. Iya, hutan bambu. Biasanya kalau hutan bambu itu ada apa Mas? Ya biasanya sih ada Mbak Kunti, ada Om Genderuwo, biasanya. Tapi ya kebanyakan sih yang dominan ya Mbak Kunti. Soalnya kan biasanya dia seneng dekat aliran air. Ada yang gemericik Gemericik, gitu, iya, gemericik, sama ada yang kubangannya kayak gitu. Dia senang, biasanya lagi main-main mandi. Iya, main-main mandi. Ini merinding ya. Oh, percaya merinding temenan. Ini. Saya sih bukannya istilahnya menantang apa enggak, itu enggak. Itu bukan menantang, cuman membuktikan dengan cerita yang saya alami tadi. Itu memang ada di sini kejadiannya seperti itu. Jadi istilahnya apa ya? Ya monggo bagi teman-teman yang mau komen, tulis saja di komentar. Siapa tahu ada yang melihat penampakan di belakang, silahkan komen saja. Karena mungkin saya nggak bisa melihat, teman saya nggak bisa melihat, tapi dengan mata batin pemirsa yang melihat itu sangatlah mudah jika sudah diberikan kekuatan sama Allah. Oke teman-teman, mungkin sampai sekian dulu istilahnya apa ya, obrolan kita malam-malam. Kita langsung terjun ke lokasi yang namanya Kali Pancuran Kliwon. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.